Dok, saya itu udah minum obat hipertensi sudah lama, bahkan sampai 2 jenis obat hipertensi. Tapi sampai sekarang kenapa tensi saya nggak turun-turun juga? Apa saya harus beli obat tensi yang lebih tinggi lagi? Atau dosisnya harus ditambah lagi? Nah, itu pertanyaan yang sering saya dapatkan dari pasien. Dan juga teman-teman sejawat dokter yang lain. Banyak mendapatkan pertanyaan yang serupa dari pasien-pasiennya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita cek di video ini. Nah, pertanyaan seperti tadi seringkali muncul dari mindset yang keliru terkait dengan pengobatan hipertensi. Seolah-olah pengobatan hipertensi hanya terkait dengan obat saja, hanya terkait dengan apa yang diminum, yang diresepkan dari dokter saja. Padahal pengobatan hipertensi tidak hanya itu. Obat yang diminum, obat-obat anti hipertensi itu hanya satu bagian saja dari terapi hipertensi secara komprehensif ya. Nah, ketika kita hanya mengandalkan obat saja untuk bisa menurunkan tensi, untuk bisa menormalkan tensi kita yang tinggi, tentu saja tidak akan optimal. Nah, kalau nggak cuma obat saja, terus hal-hal apa lagi yang harus diperhatikan dalam proses terapi hipertensi? Nah, kita bahas di video ini. Jadi, terapi hipertensi itu harus komprehensif. Selain obat yang diminum yang diresepkan dokter, juga harus meliputi perbaikan gaya hidup. Jadi untuk bisa mendapatkan tensi yang normal, tensi yang baik, yang optimal, itu jelas tidak cukup hanya dengan obat saja, tapi harus menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, seperti apa pola hidup yang sehat yang bisa memperbaiki tensi atau tekanan darah itu? Yang pertama, yang jelas adalah pola pikir yang sehat. Nah, ini seringkali jadi masalah karena banyak ya pasien-pasien yang mungkin terlalu stres, terlalu banyak beban pikirannya sehingga tidak akan optimal gitu dalam pengobatan. Bisa jadi obatnya sudah bagus, bisa jadi obatnya ada 2 regimen ya, ada 2 jenis obat hipertensi. Tapi kalau pola pikirnya masih kurang bagus, masih banyak stres, masih banyak tekanan dalam hidupnya, itu jadi ya kurang optimal. Itu pertama, soal pola pikir gitu ya. Terus kemudian yang kedua, soal pola makan. Nah, ini seringkali berpengaruh besar. Ternyata walaupun pasien-pasien sudah diberikan obat hipertensi yang bagus, tapi pola makannya belum diatur dengan baik. Jadi masih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, makanan-makanan yang memicu bertambahnya hipertensi ya. Jadi contoh seperti makanan-makanan yang tinggi garam gitu, makanan-makanan yang diawetkan terlalu banyak gitu kan, makanan-makanan yang digoreng-goreng ya, makanan yang berminyak seperti itu, atau jeroan dan makanan-makanan yang lain yang memang kurang sehat. Ketika itu terlalu sering dikonsumsi, itu jelas akan mengurangi efektivitas dari pengobatan hipertensi. Itu soal pola makan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pola tidur. Nah, ini penting sekali. Banyak sekali pasien dengan kondisi hipertensi, dia pola tidurnya tidak terjaga, tidurnya kurang, terlalu sering begadang gitu. Jadi ini jelas tidak akan optimal karena kurang tidur itu, terlalu sering begadang itu akan mudah sekali memicu hipertensi atau membuat pengobatan hipertensi jadi tidak optimal. Itu soal pola tidur. Jadi pola tidur juga harus dijaga, diusahakan tidur kita cukup, tidur kita berkualitas agar tidur kita bisa benar-benar menjadi istirahat yang optimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah olahraga. Nah, ini penting sekali olahraga. Jadi, walaupun mungkin sudah sepuh, rata-rata pasien yang datang ke tempat saya di Polisaraf kan memang sudah sepuh ya, sudah berusia lanjut, itu tetap harus olahraga. Walaupun memang harus disesuaikan dengan kemampuannya gitu ya. Tapi tetap harus olahraga, harus bergerak. Itu kemarin sudah disinggung ya di video-video saya yang sebelumnya tentang pentingnya olahraga bagi kesehatan. Hal ini juga sangat mempengaruhi kualitas tekanan darah pada seorang pasien. Kalau pasien itu rutin olahraga yang baik gitu, insya Allah akan lebih mudah untuk menurunkan tensinya dibandingkan dengan orang yang tidak pernah olahraga, tidak pernah bergerak gitu ya. Selain itu, ya olahraga sendiri memiliki manfaat yang luar biasa banyak gitu. Nanti
mudah-mudahan ada video khusus yang akan kita membahas soal berbagai manfaat olahraga. Nah itu tadi, setidaknya ada 4 hal terkait pola hidup sehat yang harus diterapkan pasien ketika ingin tensinya bisa normal. Jadi tidak hanya semata-mata mengandalkan obat saja. Begitu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.